Sebenarnya harusnya video ini melengkapi trilogi video HP 6 jutaan yang rencananya memang saya buat seperti itu. Pertama ada Samsung Galaxy A37, kedua ada Realme 16 Pro, dan ketiga harusnya HP ini. Masalahnya adalah HP ini harganya kembali normal, bukan naik ya, ingat sekali lagi. Ini kembali normal yaitu balik ke Rp6.999.000. Saya bisa aja menganggap ini sebuah HP 6 jutaan karena masih kepala 6. Tapi pasti akan ada yang ngamuk kalau saya bilang 699 adalah 6 jutaan. Tapi ya show must go on, saya akan tetap ngebahas gimana rasanya menggunakan Poco X8 Pro Max selama 1 bulan. Pertama kita harus ngomongin soal fisiknya. Lupain deh Poco seri X yang dulu kita kenal sebagai HP tanda kutip plastik. Seri X8 Pro Max ini jujur kalau saya tutup logonya, saya bakal ngira ini adalah seri F yang harganya harusnya jauh lebih mahal. Desainnya minimalis, nggak norak, dan yang paling penting, framenya metal. Build quality-nya solid banget, kerasa dingin dan premium di tangan. Sesuatu yang cukup radikal buat Poco karena mereka akhirnya peduli soal rasa di tangan konsumen. Nggak cuma soal angka di atas kertas. Nah, soal layar, banyak netizen yang ngeluh kalau layar HP ini tuh burik dan nggak tajam ya. Tapi menurut saya nggak nemuin sih masalah ini. Menurut saya, secara hardware, layar ini bagus banget malah. Mungkin masalahnya cuma ada di pengaturan warna standarnya atau kalibrasinya. Karena begitu saya coba kalibrasi dan setting sendiri di pengaturan, cakep kok, tajam, responsif, dan sejauh ini saya nggak nemu keluhan yang netizen keluhkan sama sekali. Jadi buat kalian yang ragu soal layar, saran saya mending datang langsung ke Erafone atau dimanapun yang kita bisa nyobain langsung si HP-nya. Kalau kita ngomongin performa, Poco ini ibarat kata bawa pistol ke perlombaan panah. Dibandingkan kompetitornya atau lawannya di range harga yang sama, sebut aja ada Samsung Galaxy A37, Realme 16 Pro, atau Infinix GT 50 Pro, atau bahkan Samsung Galaxy A57. Poco ini kerasa kayak nge-cheat bejir. Semua game berat di Play Store tuh dilibas effortless gitu, tanpa usaha malah. Navigasi lancar, multitasking enteng, pokoknya enak banget lah. Bahkan saya pakai navigasi buat touring ke Ciwidey, ini enak banget, udah mah awet baterainya, anti air pula. Ini handphone idaman para tukang touring lah pokoknya. Intinya kalau prioritas utama kalian adalah raw power, HP ini sudah pasti jadi juara, nggak bisa dikalahin, setidaknya untuk sekarang. Tapi tentu saja ada trade-off-nya. Kalau di semua bagian bagus, nggak laku tuh flagship brand lain. Keyakinan saya soal HP ini kalau dia bagus mulai goyah waktu saya buka aplikasi kamera. Tapi jangan salah ya, kamera utamanya bagus banget kok di kondisi terang dan lumayan di kondisi gelap. Tapi kamera ultrawide-nya, nggak bisa ngomong banyak, Halo guys, ini adalah sampel kamera dari Poco X8 Pro Max, yang mana namanya sama seperti iPhone nih. Kamera depannya hanya bisa merekam video di 1080p, 60p, 60 fps, 60 fps maksudnya. Hasilnya seperti yang kalian lihat, menurut saya lumayan, nggak berguncang, lumayan stabil. Walaupun vokalingnya sempit, jadi ini di jarak normal muka saya doang gini. Tapi yang pasti kualitas kameranya oke, cukup bisa diandalkan lah. Tidak terlalu blown out bagian belakang, walaupun ini belum HDR, tapi videonya sudah lumayan oke. Baru ngomong udah langsung blown out. Untuk kamera depannya, lensa ultrawide-nya hanya bisa merekam di video 1080p di 30 fps. Kalau kita naikin ke 60 fps, dia otomatis nge-switch ke lensa 1 kali. Sekali lagi, untuk kualitasnya menurut saya nggak banyak bisa berkomentar, karena menurut saya sekilas terlihat lebih bagus kamera depan dibandingkan lensa ultrawide di bagian belakang. Jadi lensa ultrawide bisa merekam video Full HD itu seperti cuma pelengkap saja. Nah untungnya di kamera utamanya dia bisa merekam video sampai resolusi 4K di 60p. Ya, masih berasa ada sedikit flagshipnya lah, walaupun sebenarnya 4K 60p itu nggak cuma flagship yang bisa, karena HP mid-range dari Oppo dan Vivo juga bisa merekam video 4K di 60p. Tapi yang pasti untuk kualitas 4K-nya seperti kalian lihat, saya sih sejauh ini suka dengan kualitas perekaman videonya ya. Yang perlu ditingkatin sih menurut saya kualitas perekaman audionya, karena
berharap lebih bagus. Kita semua tahu ya kualitas perekaman audio di video Xiaomi atau Poco itu dari dulu nggak bisa di compare dengan HP-HP dari Samsung, Oppo atau Vivo gitu. Tapi yang pasti semakin kesini mereka semakin bagus kok. Jadi harusnya ini udah lebih dari cukup. Begitu menurut saya. Lalu kita sampai pada nilai jual utamanya, yaitu baterai 8500 mAh. Ini adalah angka yang gede banget menurut saya, paling gede di Indonesia untuk sekarang. Realme C100 yang baru nongol aja kalah gede. Dan jujur, saya angkat topi karena mereka bisa masukin baterai segede ini tanpa bikin HP-nya jadi gendut. Cukup saya aja yang gendut ya, HP ini jangan. Tapi ini adalah paradoks Poco. Mereka fokus banget ke angka, tapi lupa optimasi software. Di real life usage, potensi baterai 8500 mAh ini menurut saya kayak kebuang percuma gitu loh. Daya tahan baterainya nggak lebih baik dari HP lain yang baterainya cuma 6500 atau 7000 mAh. Ini ibarat punya kapasitas tangki bensin gede, tapi mesinnya masih pakai karbu. Sayang banget. Padahal potensinya, saya nggak bisa bayangin dah. S26 Ultra yang baterainya cuma 5000 aja bisa tahan sampai 18 jam loh. Gimana HP ini? Apalagi si S26 Ultra pakai hardware yang lebih tinggi dari HP ini yang harusnya lebih boros daya. Dan ini tabokan terakhir buat kalian dari Poco. Pas nongol harganya cuma 6 jutaan lebih sedikit buat varian terendah. Sekarang naik sob. Bukan naik sih, lebih ke kembali ke harga normal. Varian 12GB RAM dan 256GB storage sekarang dijual di harga Rp6.999.000 dan varian 12GB 512GB storage dijual seharga Rp7.499.000. Beda Rp500.000 kalian dapat storage 2 kali lipat. Secara psikologis, anjay, kalian pasti bakal mikir, cuma nambah dikit, dapatnya storage 2 kali lipat. Tapi ingat, begitu kalian menyentuh angka 7,5 juta, ekspektasi kita udah nggak bisa lagi cuma soal performa ya. Kita bakal nuntut kamera depan yang lebih baik dan optimasi software yang lebih matang. Jadi setelah sebulan, inilah kesimpulannya. Kalau kalian masih bisa dapat HP ini di harga 6 jutaan, selamat. Itu akan jadi pembelian terbaik kalian di tahun ini. Tapi di harga 7 juta ke atas, kalian dapat desain metal yang mewah dan performa yang flagship. Tapi kalian juga harus nerima kamera depan yang ketinggalan zaman dan baterai gede yang potensinya terbuang sia-sia. Kalau kalian butuh storage gede, ambil yang 512GB. Tapi kalau kalian ragu, mungkin saatnya ngelirik pilihan lain sebelum kalian pencet tombol check out. Ya, itu dia pengalaman saya menggunakan Poco X8 Pro Max. Walaupun tadi rencananya ini bakal jadi trilogi, tapi gagal. Tapi nggak apa-apa. Walaupun gagal, saya harus tetap mengakhiri karena saya harus mengakhiri apa yang sudah dimulai. Anjay, iris what iris. Jadi buat kalian yang pengen tahu cerita saya yang lain dengan handphone lain, jangan lupa klik tombol subscribe. Kalau kalian gabut, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios.